Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala di siang yang penuh dengan berkah ini kita akan membaca beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan tentang satu wasiat yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu wasiat tentang Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim, ya, nama beliau diabadikan dalam Al-Qur'an. Bahkan nama beliau dijadikan salah satu surat dalam Al-Qur'an, surat Luqman. Padahal Luqman ini beliau bukan seorang nabi, bukan pula seorang rasul, hanya orang soleh, namun memiliki keutamaan yang luar biasa. Maka Allah abadikan nama beliau dalam Al-Quran. Ya, tentunya ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Ya, kita akan melihat bagaimana Luqman Al-Hakim tatkala beliau berwasiat kepada putra-putranya. Dan tentunya ini juga wasiat untuk kita semua. Ya, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan satu kisah dalam Al-Quran melainkan di dalamnya terdapat hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Di dalam surat Luqman, Bapak sekalian, Allah menyebutkan dari ayat yang ke-13. Ya, tatkala Allah berfirman, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Dan ingatlah tatkala Luqman Al-Hakim, yaitu nama beliau adalah Luqman bin Anqa bin Sadun. Ya, ini nama beliau. Sebagaimana ini dinukilkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Luqman bin Anqa bin Sadun. Beliau berkata kepada anak-anaknya, nama anaknya adalah Saron bin Luqman, namanya Saron. Apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Di sini Luqman tatkala memberikan nasihat kepada anaknya dengan menggunakan kalimat bunayya, ya bunayya. Di dalam bahasa Arab, bunayya adalah isim tasghir yang makna dan kandungannya adalah panggilan kasih sayang, panggilan kecintaan. Makanya kalau kita artikan ya anakku kurang pas, karena maknanya bukan sekedar anakku, melainkan ini menunjukkan lemah lembutnya Luqman kepada anak-anaknya. Maka hendaklah Bapak sekalian bahwa seorang yang mereka menginginkan memberikan nasihat kepada anak-anaknya, hendaklah dengan lemah lembut. Ya, Nabi SAW di antara kelebihan yang Allah berikan kepada beliau adalah apa? Allah berikan kepada beliau perangai lemah lembut. Dan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran ayat 59 Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Maka dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, linta lahum, engkau bisa bersikap lembut, lemah kepada mereka, kepada umatmu, kepada sahabatmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, andaikan kamu berlaku kaku dan kasar kepada mereka, lam faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Coba, ini Rasulullah SAW diingatkan Allah Subhanahu wa taala, kita berdakwah, kita mengingatkan, kita menasihati dengan lemah lembut. Kenapa? Jiwa manusia itu lebih senang disikapi dengan lemah lembut.
Ya, maka Allah sebutkan fabima rahmati minallah, disebabkan rahmat dari Allah engkau bisa bersikap lembut kepada mereka. Dan lemah lembut ini adalah sifat kemuliaan jika pada tempatnya. Sampai Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Aisyah diriwayatkan Imam Muslim, beliau mengatakan inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yanzi'u an syai'in illa sanah. Ya, illa syanah. Kata Rasul, sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan memperindah, memperbagus sesuatu itu. Dan tidaklah kelemah lembutan hilang dari sesuatu melainkan akan kurang kebaikan sesuatu itu. Perhatikan kata Rasul, maka lemah lembut itu adalah apa? Hiasan. Apapun profesi kita, jika kita memiliki sifat lemah lembut, saya yakin lebih sempurna dan lebih baik. Seorang suami, ya, berapa banyak yang menyebabkan keluarga bubar, ya, keluarga berantakan disebabkan apa? Sikap kaku dan kasar. Wanita memang tabiat mereka lembut, dikasari tiap hari, ya, dikasari setiap saat, ada keliru dibentak, ada salah ditembak, gitu ya, ditendang, disepak. Gak betah lama-lama wanita, maka apa? Bubarlah keluarga. Kita mendidik anak kita, Bapak sekalian, berapa banyak orang akhirnya anaknya durhaka kepada orang tua, sudah masa besarnya, kenapa? Pas kecilnya biasa diinjak-injak sama bapaknya. Ya, tidak ada kelembutan sama sekali. Bapak pulang rumah, bukannya senang, semua diam, seakan-akan kuburan, Pak. Bapak pulang, lagi mainan apapun diam, Masya Allah. Terkadang sebagian orang tua sukses, ini saya bapak beneran ini. Begitu pulang, ini bapak atau macan ini, Pak? Macan orang takut ya. Itu keliru. Ya, kita bangga kalau pulang rumah anak-anak sudah bukakan pintu. Assalamualaikum, bapak pulang. Abi pulang, dirangkul, ditanya kabarnya. Baru sukses kita mendidik anak kita menjadi anak yang cinta kepada bapaknya. Nah, ini salah satunya Bapak sekalian disebabkan karena sikap kaku dan kasar seorang bapak kepada anak-anak. Apalagi dalam bab dakwah. Ya, kita berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Ya, sedangkan mereka juga memerlukan perhatian kita. Andaikan kita kemudian memberikan ya senyuman, memberikan lemah lembut kepada mereka, saya yakin orang akan berbondong-bondong mendatangi dakwah ini. Andaikan kita semua ini ya di sini sikap lemah lembut itu dikedepankan daripada sikap kasar, kaku, ya, insya Allah dakwah ini akan menyebar di tengah-tengah umat manusia. Nah, ini Masya Allah, ini diantara faedah yang pertama kita ambil, yaitu bagaimana ya cara mendidik anak, mewasiatkan anak adalah dengan cara lemah lembut. Kemudian yang kedua, apa wasiat Luqman? Beliau mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah. Beliau yang nomor pertama adalah mengingatkan tentang bahaya kesyirikan. Ya, tidak kita ingkari Bapak sekalian bahwa kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Bahkan sudah kita jelaskan beberapa ayat di antara 10 sebab pada pertemuan yang dulu tentang bahaya syirik. Apa di antaranya? Syirik menjadikan seorang dia akan binasa. Di dalam Al-Qur'an Allah pernah menyebutkan, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatahtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahik. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan mereka ini seperti orang yang terjatuh dari langit. Sekarang saya bertanya, mungkinkah orang jatuh dari langit akan selamat? Kecil kemungkinan. Hampir dipastikan mati. Ya, pesawat saja, ya, kecelakaan pesawat cuma berapa kilometer, kebanyakan meninggal. Allah gambarkan orang-orang syirik kepada Allah seperti orang yang jatuh dari langit, bukan sekedar jatuh, fatahtafuhu at-tayr, disambar oleh burung, au tahwi bihi rih, atau terhempaskan angin yang sangat kencang, fi makanin sahih, di tempat yang sangat jauh. Sangat tidak mungkin mereka akan selamat. Itulah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Syirik kepada Allah sekali lagi merupakan dosa yang paling mengerikan. Ya, tidak ada dosa yang Allah ancam untuknya tidak diampuni selain syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik
dan Allah akan mengampuni segala dosa yang berada di bawah kesyirikan. Maka yang pertama kali diwasiatkan Luqman Al-Hakim kepada putranya adalah masalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Luqman mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia tentang kedua orang tuanya, kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah Bapak sekalian, banyak dalam Al-Quran Allah menggandingkan setelah haknya Allah Subhanahu wa taala, nomor 2 haknya kedua orang tua. Karena memang kedua orang tua adalah orang yang paling banyak jasanya kepada kita. Ya, sering saya ingatkan Bapak sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya ini menyebutkan lebih utama berbakti kepada orang tua dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih diutamakan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, ya Rasul, amalan apa yang paling Allah cintai? Apa kata Rasul? Yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat tepat di awal waktunya. Ini ibadah yang paling utama. Ditanya lagi, tsumma ayyun, kemudian apa wahai Rasul? Rasul mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ayyun, kemudian apa wahai Rasul? Al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Perhatikan, Rasul mengurutkan berbakti kepada kedua orang tua melebihi dibandingkan dengan apa tadi? Melakukan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan, ya, orang tua yang kita miliki itu kesempatan, lahan ladang surga, ya, untuk kita semua. Maka Allah sebutkan di sini alasannya kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya wahnan, yaitu dha'fan ala dha'fin, kelemahan di atas kelemahan. Imam Mujahid menafsirkan bahwa makna apa wahnan ala wahn adalah masyaqqah, keberatan di atas keberatan. Itulah keadaan ibu yang hamil 9 bulan. Mereka menanggung kepayahan, kelemahan untuk apa? Demi anaknya selamat, terlahir dengan selamat. Masya Allah. Dan orang tua itu saya yakin kita merasakan jadi orang tua tidak berharap anaknya kelak membalas kepada kita harta dunia. Ya, itu saking menunjukkan betapa tulusnya mereka tatkala mereka mendidik kita, memberikan terbaik untuk kita. Ya, maka luar biasa Bapak sekalian, Rasulullah SAW beliau pernah didatangi Jibril. Beliau naik mimbar, tiba-tiba Rasul menyebutkan amin, amin, tapi 3 kali. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama amin, tapi Rasul, atas dasar apa engkau mengucapkan amin bahkan 3 kali? Rasul mengatakan di antaranya, ja'ani Jibril faqala raghima anfum ri'in adrakathu abawah au ihdahuma falam yudkhilahu jannah. Celakalah seorang yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, tetapi apa? Kedua orang tuanya ini tidak menyebabkan anak tersebut masuk dalam surga. Ucapkan amin wahai Muhammad, faqultu amin. Coba yang mendoakan kecelakaan siapa tadi? Jibril alaihissalam, makhluk termulia dari kalangan malaikat. Siapa yang mengamini? Nabi kita Muhammad SAW, makhluk termulia dari kalangan manusia. Ini bagi orang yang mereka tidak bisa berbakti kepada orang tuanya. Ya, keberadaan orang tua mereka sia-siakan. Tidak ada perhatian bagaimana membahagiakan mereka, menyenangkan mereka. Ya, Masya Allah Bapak sekalian. Ya, ditambah lagi wa fisaluhu fi amain. Ya, dan ibunya telah menyapihnya ya selama 2 tahun. Melahirkan begitu beratnya, ya, plus ketika dia mengandungnya ditambah 2 tahun menyusui. Berapa? Hampir 3 tahun. Betul-betul kita diurusi oleh ibu kita. Maka Allah mengatakan, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku kata Allah, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Masya Allah. Ya, Allah ingatkan lagi agar kita sebagai seorang anak untuk apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan luar biasa tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Namun walaupun ya kita diwajibkan berbakti kepada orang tua, tapi syaratnya apa? Jika kedua orang tua memerintahkan kepada kita dalam hal kebaikan.
Ya, Allah lanjutkan sini ayat berikutnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilm fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku dalam urusan yang tidak engkau tahu ilmu tentangnya, apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan kamu taati. Ini ya, betul. Kita diajarkan Allah dan Rasulnya berbakti sama orang tua. Kapan orang tua memerintahkan yang batil, yang mungkar, tidak boleh kita lakukan. Fala tuti'huma. Karena Rasul mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketaatan itu hanya ada pada yang baik saja. Perhatikan, ini kaidahnya. Kepada siapapun ya kita boleh taat. Tapi apa? Kapan menyelisih aturan Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita taat kepada siapapun, melainkan Allah dan Rasulnya yang nomor satu, termasuk pada orang tua. Ya, tapi perhatikan Bapak sekalian, walaupun kita tidak boleh mentaati dalam kemaksiatan itu, tapi Allah ingatkan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu di dunia ini dengan cara yang baik. Betul, perintah yang maksiat tidak kita lakukan, tapi tetap kita berbuat baik kepadanya. Ya, tetap kita menghormatinya. Sekarang kita misalkan disuruh, Mas, tolong belikan ciu. Wah, Bapak mau mabok. malam Ahad mau mabok Bapak. Kita mau? Jangan mau. Mas, beliin roti, belikan roti gitu loh. Saya mau beli roti, tapi nggak mau beli ciu. Nah, itu anak. Nah, Bapak sekalian, asbabun nuzul ayat ini disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir. Ini adalah terjadi dengan sahabat yang bernama Sa'ad bin Malik. Siapa namanya? Sa'ad bin Malik. Beliau mengatakan, kuntu rajulan barran bi ummi. Dulu aku adalah orang yang sangat berbakti kepada ibuku. Falamma aslamtu, ketika aku masuk Islam, maka ibuku mengatakan, ya Sa'ad, ma hadzal ladzi araka qad ahdatstan. Baik Sa'ad, apa yang menjadi pikiranmu, bagaimana kau bisa kamu murtad dari agama kamu itu? Ibunya ngancam lagi, la tada'anna dinaka hada aw la aqulu wa la ashrabu hatta amut. Kamu tinggalkan agamamu itu, atau ibu nggak akan makan, nggak akan minum sampai mati, sampai nanti orang-orang akan mencela kamu dan memanggilmu ya qatil ummah, wahai pembunuh ibunya sendiri. Ibunya ngancam ini. Tahu sekali ini, Sa'ad bin Malik adalah orang yang sangat taat kepada orang tuanya, kepada ibunya. Tapi apa, ternyata si anak ini masuk Islam. Ibunya ngancam, kamu mau tinggalkan agamamu itu, atau biar ibu mati saja, nggak makan nggak minum, biar nanti kamu dicela. Nih orang yang bunuh ibunya sendiri. Perhatikan apa jawaban Sa'ad bin Malik. Dia mengatakan, ya ummah ta'lamin, wallahi lau kanat laki mi'ata nafsin kharajan nafsan ma taraktu dini hadha li syai'. Wahai ibuku, ketahuilah, andaikan ibu punya 100 nyawa, matinya satu persatu, satu mati, satu sampai 100, takkan ku tinggalkan agamaku ini dengan apapun. Fa in syi'ti faquli. Jadi ternyata ibunya ini bertahan sampai 3 hari, nggak makan nggak minum. Di hari pertama nggak makan nggak minum, sakit. Hari kedua sama, nggak makan nggak minum, sakit lagi. Di hari yang ketiga, hari penentu ini, gimana nak? Nggak mau murtad kamu? Enggak. Ini anaknya bilang gitu. Ya ibuku, ketahuilah, ya andaikan ibu punya 100 nyawa, mati satu persatu, tidak pernah aku tinggalkan agama ini. Kata Sa'ad, fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti la ta'kuli. Kalau mau makan monggo, enggak makan monggo. Apa yang terjadi? Fa akarat, ibunya makan dan minum. Ini perhatikannya, perlu kita perhatikan Bapak sekalian. Ini contoh yang sangat bagus. Sering kita dakwah, belajar sunnah, belajar agama yang benar. Ini keluarga musuh kita, mertua musuh kita. Jangan pernah kita mundur. Yang namanya kebenaran itu ketika datang, apa yang terjadi? Kebatilan akan sirna. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ucapkanlah telah datang kebenaran, sirnalah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan mesti akan sirna. Ini tinggal kuat-kuatan. Ya, kuat-kuatan. Kita yakin apa yang kita pahami, yang kita amalkan datang dari Allah dan Rasulnya. Jangan kita ngalah pada siapapun. Ya, orang tua nggak ridho, akhirnya kita nggak taklim.
mertua nggak ridho, takut nanti anak mantunya diambil. Ini kadang-kadang lebih memberatkan ya. Aduh, angel-angel ngeliat bojo, malah mertuanya orang cocok ngaji sunnah. Jangan bismillah, itu menang-menangan. Benar, kalau kita kuat biidznillah. Kalau kita kuat biidznillah, Allah akan kuatkan kita dan Allah akan menjadikan orang-orang sekitar kita cinta kepada kita. Jika kita ikhlas karena Allah, fungsinya ikhlas. Kuncinya ikhlas. Rasulullah SAW beliau pernah memberikan tips kepada kita. Apa kata Rasul? Manil tamasa ridallahi bi sakhati minan nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala walaupun orang membenci dia, Allah akan ridho kepadanya dan Allah menjadikan orang-orang ridho kepadanya. Coba, ini janji Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, wa manil tamasa ridhon nasi bi sakhati minallah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Ya, barang siapa mencari ridhonya manusia dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan murka kepadanya dan Allah menjadikan orang-orang akan murka serta benci kepada dirinya. Masya Allah. Berarti apa kuncinya? Kuncinya apa? Ada pada diri kita. Sejauh mana keikhlasan dan kejujuran kita di dalam berpegang dengan agama ini. Ini ternyata ibunya dari Sa'ad bin Malik, bagaimana mau makan beliau kalah beliau. Ya, ketika kebenaran datang sudah kebatilan akan sirna. Ya, kebatilan akan sirna. Ini Masya Allah. Ini diantara asbabun nuzul yang disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu tentang kisahnya siapa tadi? Sa'ad bin Malik. Kemudian Bapak sekalian, nasihat berikutnya kata Luqman al-Hakim, ya bunayya innaha intakum misqala habbati min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anak-anakku, ya sesungguhnya andaikan ada kemaksiatan, kedoliman sebesar biji sawi, ya, fatakun fi sakhrah, kemudian berada di dalam batu, au fis samawat, atau berada di atas langit, au fil ardi, atau di dalam bumi, ya tibihallah, niscaya Allah akan apa? Allah akan mendatangkan itu semua pada hari kiamat. Masya Allah, apa yang kita ambil faedahnya? Bagaimana Luqman al-Hakim menanamkan kepada putra putrinya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita didik anak-anak sekalian, misalkan anak kita berbuat salah, ngambil barang temannya, nak jangan ambil barang temannya, nanti ketahuan Pak polisi. Keliru coba sekalian. Harusnya kita kata, nak jangan ambil, Allah Maha tahu. Itu namanya menanamkan akidah kepada anak. Jangan anak ditakut-takuti dengan polisi. Ya, takutilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak hati-hati, kamu ucapin kayak gitu, ketahuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibilang, nak hati-hati ngomongnya, ketahuan bapak kamu dimarah. Ngajari anak biar takut sama bapak, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, perhatikan. Ini termasuk apa? Pendidikan yang penting untuk kita perhatikan. Bagaimana kita tanamkan pada anak-anak kita ketakutan, harapan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Luqman al-Hakim. Masya Allah ya. Itu bagaimana beliau menggambarkan bahwa segala yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ya zat yang maha mengetahui segala yang ada pada diri kita. Ya, Allah sebutkan dalam ayatnya, wa huwa alimun bidzatis sudur. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang mengetahui segala isi hati kita. Ya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwasbihu bihi nafsuh. Allah mengatakan, sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka, apa yang dibisikkan jiwa-jiwa mereka. Bisikan hati Allah tahu, apalagi yang dohir, apalagi yang kita perbuat, yang kita lihat, yang kita ucapkan, tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahuinya. Insyaallah ya, ini juga penting untuk kita orang tua, apalagi kita zaman modern seperti ini. Berbuat maksiat itu tidak harus datang ke tempat kemaksiatan seperti zaman dulu ya, nonton dangdutan harus ke kampung sebelah, jalan kaki, naik sepeda ontel gitu ya gitu. Zaman sekarang nonton dangdut
tinggal buka HP Pak, dangdut ada, pongdut ada, jaipong ada di situ. Bukan hanya itu, ya, la haula wala quwwata illa billah. Kalau kemudian kita tidak ada dalam hati kita rasa muraqabatullah, merasa dari Allah Subhanahu wa taala, apalah jadinya? Ya, dan ini Bapak sekalian, ya, perkara seperti inilah yang menjadikan seorang semangat beramal kebaikan dan menjadikan seorang bersegera meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa tadi? Dengan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wasiat Luqman Al-Hakim. Beliau mengatakan, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, tegakkanlah salat, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, tegakkanlah salat, perintahkanlah yang baik, cegahlah yang mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya hal itu adalah merupakan kepastian yang mesti terjadi. Perhatikan wasiat berikutnya tentang masalah salat Bapak sekalian. Sudah kita tahu bahwa ibadah salat merupakan ibadah yang sangat utama. Allah menjadikannya sebagai salah satu dari rukun Islam yang ada dan dijadikan sebagai tiangnya agama. Amalan penentu baik buruknya amal adalah di dalam salatnya. Siapa bukti keimanan? Dengan salatnya. Ya, sampai Abdullah ibn Mas'ud beliau pernah mengatakan dalam ucapannya, wa ma ra'aitu min ashabi Rasulillah SAW wa ma takhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan kami melihat bahwa kami para sahabat itu tidaklah melihat orang yang tidak ikut serta dalam sholat berjamaah di masjid, melainkan mereka adalah seorang munafik yang sudah dikenal sifat kemunafikannya. Jadi pendeteksi para sahabat mukmin munafik di zaman Nabi cuma satu. Di antaranya satu itu, yaitu kehadiran mereka di sholat berjamaah di masjid. Insyaallah ya. Ini seandainya setiap mukmin tahu keutamaan seperti ini, saya yakin masjid tidak akan muat nampung kaum muslimin. Ya, nampung kaum muslimin. Cuman apa? Kebanyakan mereka belum paham tentang besar dan kedudukan ibadah sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah saya ingatkan pada pertemuan dulu bahwa sholat itu adalah Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada seluruh para nabi. Bukan sekedar umat Islam saja ini, seluruh para nabi. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, bahkan Nabi Yunus alaihissalam, ya. Allah ketika menyebutkan Nabi Yunus, beliau diuji dengan dimakan seekor ikan. Secara akal manusia, perhitungan manusia, beberapa menit dalam perut ikan akan mati. Tapi apa? Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Allah menyebutkan satu amalan yang menyebabkan selamat Nabi Yunus alaihissalam. Apa itu? Allah menyebutkan, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus bukan termasuk hamba-hamba kami yang musabbihin. Apa musabbihin? Abdullah Ibnu Abbas mengatakan musabbihin adalah al-musallin, termasuk orang-orang yang menjaga sholatnya. Niscaya Nabi Yunus akan berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Allah sebutkan satu amalan musabbihin, yaitu al-musallin, termasuk orang-orang yang menjaga sholatnya. Maka tatkala kita sedang menghadapi masalah hidup, kembali kepada Allah dengan sholat, minta tolong kepada Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Apapun musibah menimpa kita, coba perbaiki sholat kita, ya, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini masalah sholat. Kemudian kata beliau, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, perintahkan yang baik, cegah yang mungkar. Perhatikan, kewajiban muslim ada dua, mengajak yang baik, cegah yang mungkar. Sebagian kaum muslimin mereka takut kalau menyampaikan yang mungkar, khawatir mereka bilang ini syirik, ini maksiat, ini Allah haramkan, ini bid'ah. Mereka takut. Kenapa? Dimusuhi. Itu resikonya. Maka kalau orang cuma ngambil satu, mengajak yang kebaikan, tidak lengkap. Yang Allah perintahkan dua, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, perintahkan yang baik, kemudian apa? Dan laranglah dari yang mungkar. Itu dua-duanya harus kita lakukan. Dalam berdakwah ada dua, urusan manusia menerima atau tidak itu nomor dua. Karena kewajiban kita hanyalah menyampaikan. Maka wasiat Luqman di sini mengatakan, wasbir 'ala ma asabak, maka bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sudah, orang kalau menyampaikan kebenaran, ya, kebatilan dikatakan batil,
kebaikan dikatakan baik, mesti ada yang memusuhi. Itu sudah mesti Bapak sekalian. Kok kalau orang kemudian mereka takut dicibir manusia, dimusuhi manusia, ya sudah duduk di rumah saja. Jangan jadi kiai, jangan jadi ustaz. Iya, memang resikonya gitu. Tapi Masya Allah luar biasa Bapak sekalian. Pekerjaan yang sangat besar resikonya, besar pahalanya. Apa pahala besar itu? Rasul dalam hadis riwayat Muslim, tatkala beliau memberikan semangat kepada Ali bin Abi Thalib dalam satu peperangan, Rasul mengatakan bahwa la uqtiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbuhullah wa rasuluhu wa yuhibbullah wa rasuluhu. Rasul mengatakan, sungguh saya akan berikan, serahkan bendera perang ini kepada seorang lelaki yang Allah dan Rasulnya cinta kepada dia dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sayaftahullahu baina yadayhi, dan Allah akan menangkan peperangan itu dengan orang tersebut. Maka saat itu para sahabat ini semuanya GR Bang. Cari perhatian, pasang muka, semoga saya. Padahal kita tahu ya, yang megang bendera perang itu yang menjadi bidikan utama. Iya Pak, karena bendera perang ini kalau masih berdiri tegak berarti masih ada kekuatan. Kapan pasukan dikatakan kalah? Kalau benderanya sudah tumbang, kan gitu. Berarti pemegang bendera perang itu bidikan utama. Tapi apa yang terjadi? Para sahabat berebut, berharap akan mendapatkan pemegang bendera itu. Maka di pagi harinya Rasul bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib?" Para sahabat mengatakan, "Huwa yashtaki ainaihi." Rasul, beliau sakit kedua matanya. Saking parahnya sakitnya sampai Ali bin Abi Thalib tidak bisa ke masjid. Akhirnya Rasul mutus orang suruh bawa ke masjid. Rasul doakan Ali bin Abi Thalib dan kemudian ditiupkan di mata beliau. Apa yang terjadi? Sembuh seketika, seakan-akan Ali bin Abi Thalib tidak habis sakit. Maka kemudian Rasul menyampaikan, "Ya Ali, ini saya serahkan bendera perang untukmu." Dan beliau mengatakan, ya, hati-hati kamu, pelan-pelan kamu. Hatta tanzila bisa'atihim thumma ad'uhum ila Islam. Pelan-pelan kamu sampai kamu kemudian sudah di depan barisan musuh. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Perhatikan, apa keutamaannya? Rasul mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, andaikan Allah memberikan hidayah kepada seseorang disebabkan karena kamu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Apa unta merah itu? Disebutkan para ulama bahwa unta merah adalah lambang kekayaan orang Arab. Sekaya apapun orang Arab, jika di zamannya ya, jika belum punya unta merah, belum dikatakan orang kaya. Coba kalau orang Indonesia sekarang belum punya mobil itu, belum dikatakan kaya. Mobil apa itu? Atau belum paham pokoknya. Itu satu orang saja kata Rasul yang engkau jelaskan kepada mereka urusan agama, dengannya Allah memberikan hidayah, itu lebih baik daripada unta merah. Luar biasa pahalanya. Luar biasa pahalanya. Walaupun apa? Resiko besar. Dan itulah kehidupan manusia Bapak sekalian. Pekerjaan beresiko besar, untungnya besar. Ya Pak, kalau kita cuma nyapu-nyapu pinggir jalan, resiko nggak besar, gajinya kecil. Coba antum kerja masang tower-tower itu, yang tower, kali jatuh selamat tinggal. Kalau orang Jawa jadi almarhum gitu ya. Jatuh sudah selamat tinggal, sudah pulang tinggal namanya toh. Ya, sudah ganti nama malah jadi mayit. Dulu Mas Anto, ya Mas Slamet, pulang bukan Anto bukan Slamet lagi, mayit. Ya, itu kan gajinya besar, sekali naik saja sekian juta, selesai tender itu sekian juta, resikonya besar. Sama dalam kita berdakwah itu. Maka dalam kita berdakwah itu jangan khawatir dibenci, dimusuhi orang. Ya, itu harus siap depan belakang. Itu kita baru berdakwah sama orang tua, sama istri sudah mengerut. Nanti kalau kuat-kuat sama istri kabur kemana? Udah dong. Kadang-kadang kita tuh ditakut-takuti sama setan. Seakan-akan nyari perempuan susah sekali. Ya kadang-kadang susah Pak. Tapi perempuan itu kan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana kuncinya? Takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan untuknya jalan keluar dan Allah berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Perempuan itu rezeki. Ya, istri itu rezeki. Maka siapa yang ingin mendapatkan pendamping hidup,
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Masya Allah. Ya, maka dikatakan wasbir alama asabak. Inna dzalika min azmil umur, itu ada perkara yang wajib. Kemudian yang terakhir Bapak sekalian, Luqman mengatakan wala tu'assir khaddaka linnas. Janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia. Ya. Ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas, la tusair khaddaka linnas la tatakabbar fatahqiru ibadallah. Kamu jangan berlaku sombong dan merendahkan orang lain. Ya. Zaid bin Aslam ketika menafsirkan ayat ini, la takallam wa anta mu'rid. Jangan kamu berbicara sama orang lain sedangkan engkau memalingkan wajahmu. Orangnya di depan, kita buang wajah. Insyaallah ya. Walaupun itu adalah orang yang lebih muda dari kita, mungkin dia lebih jelek dari kita, katakanlah. Kita orang kaya, dia enggak orang kaya misalkan. Kita bos, dia karyawan. Apa kata Allah? Mengatakan wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan wajahmu dengan orang lain. Jangan berlaku sombong, jangan berbicara kepada manusia sedangkan wajah kita palingkan. Seakan-akan orang butuh kita, kita enggak butuh orang lain. Itu bukan sifat orang beriman. Sahabat sekalian, bagaimana kandungan Luqman Al-Hakim ketika memberikan nasihat, masalah akidah, masalah akhlak berbakti sama orang tua, pentingnya sholat hubungan dengan Allah, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, tidak pula beliau tinggalkan menjelaskan tentang akhlak sesama manusia. Ya, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Ya, jalan itu bagaimana Ibnu Katsir? Jalan di dunia ini jangan berlaku sombong, jangan terlalu menampakkan kebesaran kita, jangan terlalu menampakkan kekayaan kita, jangan. Sama kita itu. Ya, kalau kita melihat bagaimana akhlaknya para salafus saleh, ketika mereka ketemu dengan orang yang lebih tua, apa kata mereka? Sabaqani ya bil imani wal amali salih fahuwa khairu minni. Orang ini yang tua ini, dia lebih mendahului aku di dalam iman dan amal saleh, maka orang ini lebih utama dari saya. Bertemu dengan anak yang lebih muda, apa kata dia? Sabaqtuhu bidzunubi wal ma'asi fahuwa khairum minni. Aku lebih dahulu daripada orang ini dalam dosa dan maksiat. Orang ini lebih baik daripada saya. Saudara sekalian, selalu yang terpikir pada dirinya kekurangan dirinya. Bukan sebaliknya, pulang ngaji saya yang paling benar. Nyontok yang benar. Jenengan lah wis pokoknya abal-abal. Astagfirullahaladzim, itu bisa hilang sekalian. Saya Rasul menyebutkan ada 3 perkara yang bisa membinasakan. Apa yang pertama? Syuhhan muta', ya, yaitu kikir yang diikuti. Yang kedua adalah hawa muttaba', yaitu hawa nafsu yang terus dituruti. Dan yang ketiga ijabu nafsin, yaitu seorang yang bangga terhadap dirinya. Itu 3 dosa yang sangat membinasakan, kata Rasulullah SAW. Ya, maka hati-hati Bapak sekalian, tatkala muncul dalam hati kita, saya di sini jadi ustaz, jangan. Di sini saya jadi kepala RT, ketua RT, hebat saya ya. Jangan, hilangkan seperti itu. Itu bisa menghilangkan pahala yang sangat besar. Ya, kita bisa rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, waqsid fi masyika waghdud min sautik. Ya, sedanglah di dalam berjalan, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Ini wasiat dulu ya. Ketika berjalan pun itu menunjukkan kepribadian seorang. Orang kalau jalan kemerebet kayak angin lisus, ada orang tabrak nih. Ada orang di pinggir jalan enggak pernah nyapa, enggak baik. Terlalu lambat juga gitu, mau kerja ini lihat orang lagi ingin ngambil darah, dilihat harga pira Pak, saya kata ibu kelarangan. Itu kurang kerjaan. Dari Allah mengatakan waqsid fi masyik, berjalan dengan tengah-tengah, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Waghdud min sautik, dan rendahkanlah suaramu. Ini adab lagi. Bukan termasuk perkara yang baik kita berbicara dengan kalimat yang tinggi, manggil istrinya sayang gitu ya, saking cintanya. Inna ankara aswati la sautul hamir, sesungguhnya ucapan yang paling jelek adalah ucapan himar, keledai. Kenapa? Saking tingginya suara keledai itu. Maka seorang muslim itu bagaimana? Diajarkan Luqman Al-Hakim untuk kita berbicara dengan cara pelan,
Ya secukupnya saja. Lawang temennya masih sehat kupingnya kok harus bengok-bengok. Ya kecuali ngomong sama nini sing budek. Itu madan kuat sedikit. Lawang ini mamas-mamas masih muda, mbak-mbak masih muda kok harus kuat-kuat suaranya. Ya eman-eman energi. Ya ngomong secukupnya yang penting dipahami orang sudah beres. Ini Masya Allah sekalian, ini termasuk nasihat yang luar biasa. Maka jangan ya kita ikhwan, gitu. Itu nggak betul itu ya. Kita cukup pelan, deketin. Rasul itu kalau manggil orang dideketin, assalamualaikum. Bukan jarak jauh, gimana kabarmu? Masya Allah ya. La haula wala quwwata illa billah. Ini ikhwan wal akhwat rahimani wa rahmakumullah, sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa ambil ibrah, pelajaran, faedah dari apa yang telah kita pelajari bersama. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.